Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Senang rasanya saat ini saya dapat bersekutu bersama dengan Bapak Ibu di GKI Klaten. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Irene Eunike. Saat ini sedang menjalani proses kependetaan di GKI Gondomanan. Karena itu salam juga kasih dan persekutuan yang akrab dari Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Bapak Ibu, saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi kalau orang Jawa bilangnya saya ragil gitu ya. Saya dari Bandung, dari Cimahi. Yang kalau di gereja saya dipanggilnya Kak Iren gitu ya. Nah, ada perbedaan dari bagaimana seseorang berinteraksi dengan saya tergantung identitas saya bagi orang tersebut. Misalnya saja begini, ini baru-baru terjadi, baru kemarin Bapak Ibu. Jadi malam-malam ada seorang jemaat yang penasaran sama salah satu ajaran Kristen. Sayangnya penasarannya jam 10 malam. Lalu katanya sungkan mau menghubungi saya karena sudah malam gitu. Akhirnya ditunggu-tunggu, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak katanya ya. Jam 4 subuh akhirnya menghubungi saya, bertanya, langsung chat lewat WhatsApp, langsung panjang gitu Bapak Ibu ya. Nah ketika saya bangun, saya mengumpulkan nyawa dulu, lalu saya balas. Nggak lama dari saya balas, 10 menit kemudian jawaban beliau adalah, akhirnya saya lega gitu ya. Nah saya renung-renungkan ini, kalau ini terjadi dalam diri kakak saya pasti gak mikir 2 kali ya kalau mau menghubungi saya. Ya langsung aja ditelepon gitu ya, mau tanya dong gitu ya. Saya dipanggilnya Dek gitu ya di rumah, mau tanya dong Dek kalau ini tuh sebenarnya gimana sih gitu ya. Maka dari sini kemudian saya menyimpulkan ternyata bagaimana seseorang memperlakukan kita bergantung pada siapa identitas kita bagi orang lain. Misalnya Bapak Ibu ditugaskan untuk mencari gitaris di sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu butuh dan mengkontak misalnya anak-anak Bapak Ibu bisa bermain gitar, kan langsung saja ya ditanya, hari ini jam segini ada jadwal apa, bisa nggak bantuin di sekolah minggu gitu ya. Tapi berbeda kalau kita minta tolong sama orang yang nggak terlalu akrab sama kita. Misalnya hanya papasan hari Minggu atau di hari-hari tertentu gitu, rekan-rekan segereja. Pastikan kita menggunakan bahasa yang sopan, kita basa-basi dulu, selamat sore, maaf mengganggu waktunya gitu ya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain bergantung pada bagaimana pengenalan kita terhadap identitas orang lain. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Bagaimana kita memandang dunia, kemampuan kita untuk menerima realita, cara pandang kita tentang tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pada kita, bahkan cara kita melihat diri sendiri, tergantung siapa Tuhan bagi kita. Siapa Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara? Tidak sama dengan subjek-subjek lain dalam relasi kehidupan kita, pengenalan kita dengan Tuhan berdampak pada banyak hal dan sangat mendasar karena Dia adalah Sang Pencipta. Ini juga yang terjadi dalam bacaan kita hari ini. Kalau identitas Yesus seperti apa yang dikatakan oleh orang banyak, yaitu Yohanes Pembaptis, Elia, salah satu dari para nabi, maka Yesus hanya berdampak pada aspek kehidupan beragama mereka saja. Tapi ketika mereka beraktivitas, bekerja, melakukan keseharian yang gak butuh nubuat dari nabi kan, gak butuh teguran dari Elia kan, gak membutuhkan persiapan diri membuka jalan seperti kata Yohanes Pembaptis kan. Dan rupanya yang kita jumpai dari apa yang diakui oleh Petrus, siapakah
aku ini menurut kamu?" Jawab Petrus, "Kan engkaulah Mesias." Maka dari sini kita bisa melihat, oh ternyata bagi Petrus, Yesus adalah orang yang tidak hanya berdampak dalam kehidupan beragama. Yang kalau Bapak Ibu cermati di paralel Injil yang lain, di Matius, dijawab bahwa pengenalan Petrus dengan Tuhan bukan hanya di mulut, tapi timbul dari relasi yang dekat dengan Tuhan dan diinspirasi oleh Roh Kudus. Iman yang dewasa terwujud bukan hanya di mulut, tapi juga dalam keseharian kita. Pengakuan Petrus ini sebenarnya bermakna sangat dalam. Karena kita bisa lihat ya tokohnya berkali-kali diulang di khotbah, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar. Di Markus pasal 8 kok Petrus menggebu-gebu bilang engkaulah Mesias gitu ya. Tapi ketika diperhadapkan pada tantangan untuk membuktikan kesetiaannya, Petrus malah menyangkal Yesus. Ini jadi perenungan dan refleksi kita. Apakah dalam keseharian kita, keseharian saya, seorang Irene ini mengucapkan iman hanya dari mulut. Tapi ketika diperhadapkan pada tantangan untuk membuktikan keimanan, kita justru menyangkal, enggak, saya enggak mengenal siapa itu Yesus. Karena itu pertanyaan Yesus bagi Petrus adalah pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan secara sadar atau tidak, pertanyaan ini kita jawab setiap hari Minggu. Setelah khotbah, saat teduh, jawaban kita apa? Aku percaya kepada Allah Bapa. Ternyata kita sudah menjawab pertanyaan ini dalam pengakuan iman. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, disinilah poin di mana kita akan bersama merenungkan pengakuan iman secara lebih mendalam. Sejak abad pertama, sejak zaman rasul-rasul, ke-12 rasul itu, mereka sudah menggumuli identitas Tuhan untuk mereka pertanggungjawabkan baik dalam komunitas maupun bagi orang lain gitu. Berdampak bagi kehidupan mereka di dalam komunitas orang-orang Kristen jemaat mula-mula untuk diimani dan dihidupi. Berdampak juga untuk orang lain di luar kekristenan untuk mempertanggungjawabkan iman dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Nah dalam GKI kita mengenal pengakuan iman ada 4. Yang pertama pengakuan iman rasuli yang kita sangat familiar. Yang kedua pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang biasa kita sebut di hari-hari raya, hari reformasi gereja gitu ya. Baru-baru ini kita rayakan. Lalu yang ketiga ada pengakuan iman Athanasius, salah satu bapak gereja. Dan yang keempat khusus di GKI, Konfesi GKI 2014. Ini biasanya kita sebutkan ketika kita sedang merayakan hari ulang tahun Sinode GKI, begitu ya. Nah saat ini kita akan melihat yang paling sering kita ucapkan. Untuk apa? Untuk membantu kita mengimani setiap kata-katanya dalam kehidupan keseharian kita. Supaya tidak hanya kita ulang dan kita ucapkan setiap hari Minggu. Tapi kita juga akan bersama menghayati dalam melakukan dalam keseharian kita. Rumusan yang paling awal tentang pengakuan iman rasuli sebenarnya kita temukan di 1 Korintus 12 ayat 3. Yesus adalah Tuhan. Ini kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya. Kalau khotbah hari Minggu, kita penatuannya kan biasanya kan bilang gitu ya. Bersama dengan jemaat Tuhan, gereja di segala abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman. Selesai. Yesus adalah Tuhan gitu ya. Itu kan singkat sekali ya. Nggak mencakup pemahaman kita tentang Tritunggal, nggak mencakup pemahaman kita tentang dosa gitu. Roh Kudus, gereja. Nah pada masa itu abad pertama zaman para rasul, ke-12 rasul itu dan murid-muridnya betul memahami juga, oh ini terlalu singkat katanya. Akhirnya berkembang di tahun 150 Masehi namanya Symbolum Romanus.
Jadi berkembang di daerah Roma, pengakuan iman. Jadi 3 rumusan itu Bapak Ibu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa yang pertama. Yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dan yang terakhir, dan kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan kebangkitan daging. Nah ini udah mulai mirip-mirip sama pengakuan iman rasuli yang biasa kita familiar. Kemudian masih dirasa kurang lengkap karena dari sini sudah terlihat Tritunggalnya, tapi ternyata hal-hal lain belum terlihat, tidak selengkap yang kita pahami. Nah itu dirumuskan pada tahun 700-an Masehi. Jadi pengakuan iman yang kita ulang-ulang setiap minggu itu ternyata umurnya sudah berabad-abad ya. Sudah dari tahun 700. Bukan 1900 sekian, bukan. Bukan usianya baru 100-200 tahun, bukan. Ternyata sudah sangat kuno. Dikenal bukan hanya dari bahasa Indonesia, dari segala bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa-bahasa lain. Bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli dari tahun 700-an Masehi. Nah dari rumusan ini, kenapa saya tulis kecil? Karena kita semua sudah hafal. Dari rumusan ini kita tahu ya bahwa sudah mulai terjawab semuanya. Siapa itu pencipta? Ya Allah, Khalik langit dan bumi. Siapa itu Yesus Kristus? Anaknya yang tunggal, yang melalui karya penderitaan. Disebutkan secara spesifik pemimpin pemerintahannya, Pontius Pilatus. Lalu turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati gitu ya. Lalu kemudian lebih lengkap lagi menjelaskan tentang siapa itu Roh Kudus yang memberi kita rupa-rupa karunia yang kita jumpai dalam Kisah Para Rasul 2. Roh Allah yang menjadikan kita anak Allah dan dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Dari perjalanan yang panjang ini ternyata kita ketahui bahwa pengakuan iman kita bukan sesuatu yang muncul 10 tahun terakhir. Bukan yang baru dirumuskan dari zaman 3-4 keturunan di atas, bukan. Tapi usianya sudah ribuan tahun. Kesadaran akan pengakuan iman ini dibutuhkan oleh gereja, ternyata sudah sangat lama dan sangat kuno. Maka ketika Bapak Ibu diajak oleh penatua untuk bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, maknanya persis. Bersama dengan gereja di semua gereja, bukan hanya di GKI Klaten, bukan hanya secara denominasi, tapi secara waktu, secara abad, bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Itu kita ucapkan sama yang diucapkan oleh nenek moyang di zaman-zaman dulu, zaman-zaman purba. 1000 tahun yang lalu bahkan. Jadi itu usianya sudah sangat lama di seluruh abad dan tempat. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa harus diucapkan setiap hari Minggu? Apakah karena usianya yang sudah sangat tua maka kita hormati? Atau ada hal lain yang sebenarnya penting karena itu ditaruh dalam liturgi? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti namanya, ini adalah pengakuan iman umat. Ini bukan ungkapan doa, bukan juga dilaksanakan di Indonesia saja, bukan. Jadi ketika mengucapkan pengakuan iman, ini adalah pengakuan iman kita. Baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan gereja di seluruh abad dan tempat. Artinya pengakuan iman adalah hal yang mempersatukan kita dengan gereja-gereja lain. Jadi kalau dibayangkan kita ini seperti bergandengan tangan. Kita satu tubuh Kristus dipersatukan oleh apa? Oleh pengakuan iman. Nah pengakuan iman diletakkan setelah khotbah dan saat teduh. Karena dia adalah bagian dari satu rangkaian firman. Jadi kalau liturgi ada 4 ordo, berhimpun, firman, pengucapan syukur, dan pengutusan. Nah pengakuan iman juga bagian dari firman. Jadi firman itu bukan hanya doa epiklese,
firman dan saat teduh, bukan. Tapi pengakuan iman juga bagian dari respons kita terhadap firman. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar khotbah hari ini, minggu-minggu depan, diimani dengan cara berdiri dan menyatakan pengakuan iman. Pengakuan iman ditempatkan setelah khotbah sebagai simbol bahwa kita merespons dan menerima khotbah yang disampaikan. Kita mengaku percaya kepada Allah Tritunggal yang disampaikan dalam topik-topik tertentu di khotbah. Dan yang terakhir, kita artinya sedia melaksanakannya dalam keseharian kita. Sebagaimana seluruh rangkaian liturgi sebenarnya kan bahasa simbol ya. Ketika kita melakukan ibadah kita yang sejati dalam keseharian, minggu lalu sudah dibahas. Kalau liturgi ini bukan hanya sesuatu yang kita ulang di GKI Klaten. Liturgi sebut saja salam damai. Kita melakukan salam damai di ruang ibadah ini adalah simbol bahwa ketika keluar menjalani ibadah yang sejati, kita sungguh-sungguh berdamai dengan sesama. Ketika kita datang berhimpun, menyatakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, itu simbol ketika Bapak Ibu bangun pagi, kita menjalani hidup dengan kesadaran bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Sama dengan pengakuan iman juga ditempatkan di liturgi. Kenapa? Untuk kita upayakan dalam keseharian kita. Saat ini kita katakan, tapi dengan sungguh-sungguh dilakukan terwujud dalam tingkah laku dan perbuatan kita ya setelah kita keluar dari gedung gereja. Bahkan ketika kita beraktivitas di gereja, rapat, persekutuan, itu adalah pengakuan iman kita dalam sikap, dalam tingkah laku dan karya kita. Karena itu saat ini ada dua hal yang dapat kita bawa pulang bersama dalam rangka menghidupi pengakuan iman dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, mengenai relasi vertikal. Jadi pengakuan iman mengakomodir, mewadahi relasi kita dengan Tuhan melalui kalimat-kalimat yang memang sifatnya doktrinal. Jadi itu jadi jembatan bahwa relasi kita dengan Tuhan adalah aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Nah, untuk memudahkan kita memahami dan memaknai pengakuan iman dalam keseharian, karena tidak mungkin saya jelaskan poin demi poin lalu maknanya dalam keseharian karena sangat luas gitu ya. Karena itu dirumuskan pengakuan iman bertahun-tahun karena maknanya sangat luas. Tapi dapat kita pahami bersama dengan cara kita gunakan metode negasi Bapak Ibu. Artinya kita memberi pernyataan atau sanggahan atau sangkalan terhadap apa yang kita sampaikan bersama di pengakuan iman. Misalnya begini. Kan baris pertama itu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kalau kita negasi, kalau kita sangkal artinya Bapa tidak Maha Kuasa. Nah, kemudian inilah yang kita tarik dalam kehidupan keseharian kita. Jangan-jangan sebenarnya seorang Irene benar-benar tidak dengan sungguh-sungguh menjadikan Allah pencipta langit dan bumi sebagai yang Maha Kuasa. Jangan-jangan sebenarnya saya menjadi Tuhan atas diri saya sendiri. Jangan-jangan ketika kita melihat rangkaian peristiwa baik karena hoki, karena beruntung. Ketika kita mengalami sebuah pergumulan dan penderitaan itu karena nasib buruk. Kalau kita melihat Bapa yang Maha Kuasa, ya kedua hal itu terjadi karena kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Allah dapat menjawab seluruh doa saya sesuai dengan yang saya inginkan. Atau dalam kemahakuasaan Allah, Allah berhak memilih hal mana yang mau Tuhan jawab dan yang mana yang tidak.
rasanya poin yang kedua yang lebih cocok dengan pengakuan iman kita. Lalu poin yang selanjutnya, dan kepada Yesus Kristus, serta dijelaskan seluruh rangkaian karya keselamatan, menunjukkan kepercayaan kita kepada jalan yang sungguh-sungguh Yesus tempuh. Jadi apa yang terjadi dalam Alkitab yang dijelaskan dalam Injil bukan hanya tulisan yang kita ulang dalam Advent, Prapaskah, tapi benar-benar terjadi, benar-benar kita imani bahwa Yesus yang saat itu mengalami rangkaian penderitaan yang juga berkarya dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau sungguh-sungguh kita imani, maka cara kita memandang penderitaan akan berbeda. Cara kita menanggapi segala hal yang dipertanggungjawabkan pada kita, tugas-tugas, tanggung jawab, peran sebagai orang tua, sebagai anak, pasti akan berbeda. Apakah kita dengan sungguh-sungguh berkata percaya kepada Yesus Kristus, kita benar-benar rela berkorban untuk orang lain? Apakah kita benar-benar percaya Yesus turun dalam kerajaan maut dan mengalahkan segala kuasa gelap? Lalu Tritunggal yang terakhir, aku percaya kepada Roh Kudus. Apakah kita benar-benar percaya pada Roh Kudus yang membawa kita pada pengenalan akan Allah, yang membuat kita beriman, yang mempercayakan pada kita berbagai karunia untuk kita kelola? Apakah kita percaya pada Roh Kudus yang menjadikan kita anak Allah, bukan orang asing, bukan orang yang tidak layak? Kita anak Allah yang dalam doa kita mampu berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang memampukan kita mengerti kehendak Tuhan, memilih pilihan-pilihan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam keseharian. Dan itu bukan karena perjuangan kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Roh Kudus? Itu poin yang pertama, memperbarui relasi vertikal. Poin yang kedua, relasi horizontal. Dan salah satu poin yang mau ditekankan adalah pengampunan dosa. Ketika kita mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Ini sangat menyentuh bagi orang-orang yang bergumul dengan ketidaklayakan. Dalam dosa-dosa tertentu, benarkah di kedalaman batin kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni? Atau masih ada beban di hati yang membuat kita nggak mau ke gereja, yang membuat kita nggak mau aktif pelayanan, dipanggil untuk menjadi penatua, enggak, saya belum layak. Saya belum mau menginjakkan kaki saya di gereja karena saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya nggak layak pelayanan. Saya nggak layak terlibat dalam panitia Natal yang baru-baru ini nanti akan kita laksanakan. Saya nggak layak untuk terlibat dalam kepengurusan karena masih ada satu dosa yang saya yakin Tuhan pasti nggak ampuni saya. Ketika kita mengatakan setiap hari Minggu kita percaya pada pengampunan dosa, ini bicara tentang anugerah Kristus yang melampaui ketidaklayakan kita. Kita mengaku adanya pengampunan dosa, artinya di saat yang sama kita pun percaya pada anugerah Kristus dan hidup kekal yang Allah sudah sediakan bagi kita. Itulah kedua poin yang dapat kita bawa pulang bersama dan kita ingat, kita hayati ketika kita bersama mengucapkan pengakuan iman dan kita bersama menjalani ibadah kita yang sejati. Bahwa relasi kita secara vertikal dibangun dan secara horizontal benar-benar kita hidupi. Untuk menutup perenungan firman hari ini, saya mengutip 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17. Memang dikatakan di ayat itu kuduskanlah dalam terjemahan baru. Tapi kalau kita melihat bahasa aslinya yang dimaksud adalah akuilah. Dikatakan demikian.
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ini yang penting. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Daripada menderita karena berbuat jahat. Selamat mengaku dengan kata, tapi juga dengan karya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita.